Dari buangan dewa, jadi berandalan nomor 1, hingga mendirikan kerajaan terbesar di Jawa. Inilah kisah Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singhasari, sebuah legenda yang terukir dari ambisi, intrik, dan pertumpahan darah. Bagaimana seorang rakyat jelata bisa menaiki tahta tertinggi, dan bagaimana takdir tragis akhirnya menjemputnya? Mari kita telusuri jejak langkahnya yang penuh liku. Lahir dari hubungan di luar nikah, Ken Arok dibuang oleh ibunya di sebuah pemakaman dengan harapan ada yang merawatnya. Ia kemudian ditemukan dan dibesarkan oleh seorang pencuri, membentuk karakternya menjadi sosok yang keras dan licik. Sejak remaja, namanya sudah menjadi momok menakutkan di seluruh Tumapel. Ia dikenal sebagai perampok ulung yang tak segan menggunakan kekerasan, memimpin gerombolannya sendiri, dan menjadi musuh utama bagi para penguasa. Kehidupannya yang kelam di jalanan menempa dirinya menjadi pribadi yang tak kenal takut dan haus akan kekuasaan. Takdirnya berubah saat ia bertemu dengan seorang Brahmana bijaksana bernama Loh Gaul. Sang Brahmana melihat titisan Wisnu dalam diri Ken Arok dan yakin bahwa pemuda ini ditakdirkan untuk menjadi seorang penguasa besar. Atas bimbingan Loh Gaul, Ken Arok berhasil mengabdi pada Tunggul Ametun, aku pemimpin Tumapel. Disinilah ia pertama kali melihat Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang memesona. Sebuah cahaya terpancar dari bagian rahasia tubuh Ken Dedes, dan Loh Gaul menafsirkan bahwa siapapun yang menikahinya akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Sejak saat itu, ambisi Ken Arok untuk merebut Ken Dedes dan kekuasaan pun berkobar. Untuk melancarkan rencananya, Ken Arok memesan sebuah keris sakti kepada Empu Gandring. Namun, karena tidak sabar, ia justru membunuh sang empu dengan keris yang belum sempurna itu. Sebelum tewas, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membunuh 7 keturunan Ken Arok, termasuk dirinya sendiri. Dengan keris terkutuk itu, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menjadikan Kebo Hijau sebagai kambing hitam. Ia kemudian menikahi Ken Dedes yang sedang mengandung anak Tunggul Ametung dan berhasil merebut tahta Tumapel. Pada tahun 1222 Meter, ia menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singhasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Namun, kutukan Empu Gandring tidak pernah tidur. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, akhirnya mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayah kandungnya. Dengan dendam yang membara, Anusapati menggunakan keris Empu Gandring yang sama untuk membunuh Ken Arok saat ia sedang makan. Lingkaran takdir pun tertutup Ken Arok yang naik tahta melalui pertumpahan darah harus turun tahta dengan cara yang sama. Kisahnya menjadi cerminan abadi tentang ambisi, takdir, dan karma yang tak terhindarkan. Itulah kisah epik Ken Arok, sebuah perjalanan luar biasa dari dasar masyarakat hingga puncak kekuasaan yang akhirnya ditutup dengan tragedi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini jika kamu menyukainya. Tulis juga di kolom komentar tokoh sejarah siapa lagi yang ingin kamu ketahui ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.